ظالمة نغمة الأيام أضرب ونتيك فيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi web. Pemilihan teknologi yang tepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu aplikasi web. Perlu mengetahui karakteristik teknologi web untuk menggunakannya. Selain mengetahui teknologi yang relevan, aplikasi web memerlukan pengetahuan tentang bagaimana teknologi berinteraksi dalam beberapa arsitektur. Bab ini memberikan gambaran berbagai teknologi dan interaksi dalam penggunaan teknologi web. Beberapa persyaratan untuk membangun suatu aplikasi web: memilih arsitektur dan pengembangan desain aplikasi web. Peranan penting dalam membangun suatu aplikasi web diperlukan pemilihan teknologi yang tepat untuk merancang aplikasi web. Distribusi dan integrasi sistem dapat memilih arsitektur yang sudah ada. Beberapa persyaratan aplikasi web: memilih arsitektur dan pengembangan desain dan lain-lain. Persyaratan untuk membangun suatu aplikasi web dimulai dengan pilihan teknologi yang tepat. Selain itu, kita harus mempertimbangkan persyaratan untuk distribusi dan integrasi sistem lainnya sesuai dengan arsitektur yang dipilih atau yang sudah ada. Perkembangan dan perubahan yang cepat dalam teknologi. Ada beberapa bagian dalam pengembangan aplikasi web, diantaranya pada markup dan hypertext markup, XML, konsep dasar untuk HTML dan XML. Sedangkan hypertext menggambarkan konsep dasar dari World Wide Web. Markup. Konsep dasar markup merupakan petunjuk tipografi untuk format dokumen. Instruksi-instruksi ini ditetapkan di dalam dokumen dalam bentuk karakter tambahan. Hypertext dan hypermedia. Hypertext dan hypermedia adalah dokumen non-sekuensial, non-linear, jaringan simpul, artikel, dokumen, file, kartu halaman, frame, dan layar yang dihubungkan dengan link. Beberapa karakteristik hypertext dan hypermedia. Hypertext biasanya digunakan untuk menyebut aplikasi berisi hanya teks. Hypermedia digunakan untuk menyampaikan keterlibatan media lain, khususnya gambar, animasi, suara, dan video. Klien atau server komunikasi di web. Klien atau server aplikasi web sangat penting antara pengguna dalam kurung klien atau user agent dan aplikasi yang sebenarnya dalam kurung server. Model ini komunikasi pada arsitektur dua layer. Namun, langkah-langkah pemrosesan di server web dapat memerlukan integrasi sistem lainnya, misalnya database, server aplikasi, dan lain-lain. SMT, Simple Mail Transfer Protocol. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah protokol TCP atau IP yang digunakan dalam mengirim dan menerima email. Namun karena terbatas pada kemampuannya untuk antrian pesan di sisi penerima, biasanya menggunakan salah satu dari dua protokol ini, yaitu POP3 dalam kurung Post Office Protocol versi 3 dan IMAP, Internet Message Access Protocol, yang kemungkinan pengguna menyimpan pesan dalam kotak surat mailbox server dan mendownload secara berkala dari server. Selanjutnya, RTSP dalam kurung Real Time Streaming Protocol. Real Time Streaming Protocol atau disingkat RTSP adalah sebuah protokol level aplikasi untuk mengontrol atas pengiriman data dengan sifat real time. RTSP menyediakan karakter extensible untuk mengaktifkan kendali pada pengiriman data real time seperti audio, video dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau disingkat TCP.
atau User Data Protocol, disingkat UDP. Selanjutnya, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi, distribusi, kolaborasi, dan menggunakan hypermedia. Menggunakan banyak pada pengambilan sumber daya yang saling terhubung dengan tautan yang disebut dengan dokumen hypertext. URL rewriting. URL rewriting adalah penulisan ulang URL, yaitu cara untuk merubah URL dinamis menjadi statis. Contohnya pada WordPress yang otomatis mengubah PHP. Cookies adalah serangkaian teks yang disimpan pada komputer Anda oleh situs web yang Anda kunjungi. Pada umumnya, cookie menyimpan pengaturan atau preferensi Anda untuk suatu situs web tertentu. Misalnya bahasa yang dipilih atau lokasi atau negara Anda. Ketika Anda kembali ke situs web tersebut, Firefox akan mengirimkan cookie yang bersesuaian kepada situs web yang bersangkutan. Dengan cara ini, situs dapat menampilkan informasi yang sesuai dengan pengaturan preferensi Anda. Selanjutnya, client-side teknologi. Selanjutnya, helper dan plugins. Plugin pada dasarnya hampir sama dengan helper. Perbedaan utama antara plugin dan helper terletak pada jumlah fungsi, dan helper terletak pada jumlah. Sebuah helper dapat terdiri dari beberapa fungsi, sedangkan sebuah plugin hanya mengandung suatu buah fungsi. Helper juga biasanya dianggap sebagai bagian dari sistem utama untuk dibuat oleh tim pengembang kode Igniter, sedangkan plugin dimaksudkan untuk dibuat dan disebarkan oleh komunitas. Selanjutnya, Java Applet. Java Applet adalah sebuah program pendek yang ditulis dengan Java (tidak JavaScript) yang terpasang ke halaman World Wide Web dan dieksekusi oleh mesin browser. Sering digunakan untuk aplikasi web yang rumit. Selanjutnya, ActiveX Control. ActiveX Control adalah project yang digunakan untuk membuat komponen kontrol ActiveX, yaitu komponen yang dapat disipkan pada sebuah program aplikasi. ActiveX adalah sebuah kerangka kerja untuk mendefinisikan perangkat lunak yang dapat digunakan kembali komponen yang melakukan fungsi tertentu atau satu set fungsi di dalam Microsoft Windows dengan cara yang tidak tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk melaksanakan. Selanjutnya, HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan halaman web. Dalam penggunaannya, sebagai besar kode HTML tersebut harus terletak di antara tag kontainer, yaitu diawali dengan name tag dan diakhiri dengan kurung buka garis miring name tag kurung tutup terdapat tanda garis miring. Selanjutnya, SVG, Scalable Vector Graphic, merupakan suatu format gambar vektor yang berbasis OpenXML untuk membentuk gambar dua dimensi termasuk animasi dalam format XML. Untuk mempelajari SVG perlu dasar untuk pemrograman web, yaitu menggunakan HTML dan dasar-dasar XML. Selanjutnya, Java Server Page adalah bahasa scripting untuk web programming yang bersifat server side seperti halnya PHP dan ASP. JSP dapat berupa gabungan antara baris HTML dan fungsi-fungsi dari JSP itu sendiri berbeda dengan servlet yang harusnya dikomplikasi oleh user menjadi kelas sebelum dijalankan. Selanjutnya, ASP.NET adalah seperangkat alat pengembangan web yang ditawarkan oleh Microsoft
program seperti Visual Studio, Web Developer Net, dan Visual memungkinkan pengembang web untuk membuat website dinamis menggunakan antarmuka visual. Selanjutnya, web service merupakan sistem yang dirancang untuk dapat mendukung interaksi komunikasi antar mesin-mesin pada suatu jaringan dengan menggabungkan SOAP, XML, dan HTTP. Dengan teknologi web service, maka memungkinkan kita untuk menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda. Jadi, kita tetap mendapatkan sebuah potongan informasi dari suatu website tanpa harus mengunjungi website tersebut. Selanjutnya, aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu bahasa yang didukung oleh penjelajah web seperti HTML, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain, dan bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Profesi dalam pengembangan aplikasi web. Profesi dalam pengembangan aplikasi web diantaranya web designer, web programmer, web administrator, web master, web developer. Perangkat pengembangan aplikasi web. Beberapa diantaranya adalah HTML, JavaScript, Ajax, Java, Joomla, Prima SMC adalah sebuah framework konten manajemen sistem yang disediakan solusi integrasi dan mudah digunakan untuk website perusahaan dan dengan konten dinamis. Selanjutnya, HTML adalah bahasa digunakan untuk mendeskripsikan dan menentukan konten dari halaman web. CSS, Cascading Style Sheet, digunakan untuk menentukan tampilan atau gambar konten web. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengantar HTML dan dokumen hypermedia lainnya pada web. Selanjutnya, XSL, FO, Script Extensible Stylized Language Transformation, adalah aplikasi XML untuk mendeskripsikan susunan kedua print page dan web page. Standar memungkinkan masuknya representasi audio, misalnya output suara. Selanjutnya, URI Handlers. URI Handlers adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk memproses permintaan HTTP dan memberikan sumber daya yang diminta. Hasil eksekusi ini kemudian dikembalikan ke server web yang kemudian akan dikirim kepada pengguna. Selanjutnya, Server Side Includes atau SSI merupakan mekanisme sederhana yang memungkinkan pencipta halaman HTML, seorang penyerang dapat menggunakan injeksi Server Side Include untuk mengirim kode sebuah aplikasi web kemudian dijalankan oleh web server. Selanjutnya, CGI Common Gateway Interface merupakan standar yang dipakai untuk menghubungkan berbagai macam program aplikasi halaman web. CGI menjadi perantara antara tampilan yang biasanya menggunakan standar HTML dengan program-program lainnya seperti pencarian database. Programming dapat dilakukan dengan memakai bahasa pemrograman seperti C, Perl, Visual Basic, atau Java. Selanjutnya, server side scripting adalah merupakan skrip yang pengolahannya (baca) diterjemahkan di server. Berikut contoh server side scripting: PHP, preprocessor, ASP, Active Server Page, JSP, Java Server Page. Servlets adalah komponen server side yang menyediakan mekanisme yang powerful untuk mengembangkan atau membuat program server side. Maksud dari server side ialah program yang berjalan pada server di mana tugasnya untuk melayani request
user dan memberi respon. Servlet menyediakan komponen based metode platform independen untuk membuat aplikasi berbasis web. Web service merupakan sistem dirancang untuk dapat mendukung interaksi komunikasi antara mesin-mesin pada suatu jaringan dengan menggabungkan SWAP, XML, dan HTTP. Dengan teknologi web server, maka memungkinkan kita untuk dapat menghubungkan berbagai jenis software yang kita platform dan sistem operasi yang berbeda. Jadi kita tetap mendapatkan sebuah potongan informasi dari suatu website tanpa harus mengunjungi